education keperawatan bencana, yaitu tentang banjir. Ikuti terus videonya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih definisi dari banjir itu apa sih. Nah, banjir itu didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat atau wilayah akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan airnya. Nah, di sini juga banjir dapat menimbulkan kerugian sosial, fisik maupun ekonomi. Nah, contohnya itu seperti kita mudah terkena penyakit akibat banjir itu, terus ada juga kerugian mungkin kita menjadi korban dari banjir itu, ada kerugian kita kehilangan rumah maupun harta benda yang kita miliki. Nah, apa aja sih penyebab dari banjir ini? Yang pertama itu adalah karena kita sering membuang sampah sembarangan, apalagi di aliran sungai. Yang kedua itu adalah karena penebangan hutan atau penebangan pohon di gunung-gunung, di bukit, apalagi yang dekat dengan pemukiman warga. Nah, yang ketiga itu adalah karena kurangnya resapan air. Nah, mungkin karena sudah padat dengan perumahan, perkotaan dan sebagainya, sehingga kita tidak memikirkan tentang tempat untuk peresapan air atau membuat tempat khusus untuk Nah, yang keempat itu adalah karena kita membangun pemukiman ataupun perumahan di bantaran sungai. Nah, karena bisa debit air naik, otomatis rumah-rumah yang di sekitar sungai itu akan terkena dampaknya. Nah, di sini juga saya akan mengajak semuanya untuk bagaimana sih mencegah banjir ini. Itu yang pertama adalah dengan menjaga lingkungan sekitar kita, seperti kita jangan membuang sampah pada sungai ataupun selokan. Nah, yang kedua itu adalah dengan kita tidak membangun pemukiman atau perumahan di bantaran sungai atau di pinggir sungai, karena di saat debit sungai itu naik, otomatis rumah-rumah yang ada di sekitar sungai akan terkena dampaknya. Nah, yang ketiga itu adalah kita melakukan program tebang pilih dan reboisasi. Yang keempat adalah kita membuat sumur resapan air agar jika terjadinya hujan, air itu lebih cepat terserap ke tanah. Yang kelima itu adalah kita membersihkan dan memperbaiki saluran air yang telah rusak yang ada di sekitar kita. Itu kita lakukan harus secara rutin agar kita mencegah terjadinya penyumbatan di saluran-saluran air tersebut. Mungkin ada yang berpikir, aduh bagaimana sih kita mau menjaga kesehatan kita nih pada saat atau setelah banjir. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita menjauhkan anak-anak dari aliran banjir atau air banjir tersebut. Jangan biarkan sampai anak-anak bermain air banjir itu, karena di sana itu terdapat banyak kuman ataupun bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kepada anak-anak. Apalagi kan anak-anak itu lebih mudah terkena penyakit. Nah, kedua itu adalah kita menggunakan alat perlindungan diri, itu seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boot. Nah, itu kita lakukan saat kita mau melakukan aktivitas di lokasi banjir. Yang ketiga itu adalah kita harus segera mengganti pakaian kita apabila basah dengan pakaian yang kering, karena kalau kita menggunakan pakaian yang basah, otomatis kita lebih mudah terkena flu, hipertensi, dan juga demam. Nah, dan di saat hal itu terjadi, otomatis sistem kekebalan tubuh kita tuh menurun. Nah, yang keempat itu adalah kita harus berhati-hati nih, jangan sampai kita terluka ataupun terinfeksi kuman, karena kalau misalnya kuman masuk, otomatis itu dapat menyebabkan atau menimbulkan berbagai penyakit. Nah, yang kelima itu adalah kita harus konsumsi makanan yang segar dan juga higienis. Nah, kita juga harus perbanyak minum air putih, dan juga kita harus sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun antiseptik, baik sesudah makan ataupun sebelum makan. Karena ini nggak kalah penting ya untuk semuanya,
karena otomatis kita tuh memerlukan obat-obatan. Nah, obat-obat yang harus kita siapkan itu adalah yang pertama adalah obat penurun panas atau demam, obat flu, terus obat diare, obat asam lambung, vitamin-vitamin, dan juga obat untuk pencegah masuk angin. Mungkin edukasi kesehatan tentang banjir hanya ini saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan saya untuk yang terakhir yaitu semoga semuanya dapat melakukan pencegahan banjir yang telah saya jelaskan tadi, dan juga mempersiapkan hal-hal ataupun melakukan hal-hal yang telah saya sampaikan tentang menjaga kesehatan di saat banjir. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.